kabarmu hari ini? Masih semangat? Ya harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan belajar kembali tentang 10 perintah Allah. Siapa di sini yang masih suka bermain? Nah, kita bermain itu supaya menarik pasti ada peraturannya kan? Ada perjanjiannya. Siapa yang menang akan begini-begini, siapa yang kalah begini-begini. Terus aturan mainnya seperti apa. Lalu aturan lalu lintas juga pasti ada. Kalau dilanggar biasanya ditilang oleh polisi ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah menyampaikan 10 firman kepada bangsa Israel supaya menjadi pedoman hidup untuk bangsa Israel. Tapi sebelum belajar, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kini kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu hari ini dalam kehidupan kami. Kami ingin belajar, kiranya Engkau membimbing dan menyertai kami. Engkau membuka mata hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima dan mengerti serta melaksanakan firman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 10 perintah Allah atau Dekalog itu diturunkan oleh Allah sendiri kepada bangsa Israel supaya itu menjadi peraturan dan juga pedoman hidup bagi bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel ada di padang gurun bersama dengan Musa. Nah, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu seperti ya, mereka ini adalah orang-orang yang keras kepala. Mereka adalah orang-orang yang ngeyel, yang bedungil bangsa Israel ini. Nah, Musa membuat kelompok-kelompok untuk bangsa Israel dan memilih beberapa orang supaya bisa memimpin kelompok tersebut, membantu si Musa. Kalau Musa yang menghandle atau mengatur semuanya, maka Musa tidak akan sanggup karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang besar dan orangnya banyak. Nah, tidak cukup hanya itu saja. Setelah memilih beberapa orang untuk menjadi pemimpin kelompok-kelompok bangsa Israel ini, Musa itu naik ke Gunung Sinai. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Allah memberikan 2 loh batu kepada Musa. Itu berisi tentang peraturan-peraturan yang harus ditaati dan juga dilaksanakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Peraturan-peraturan itu untuk mengatur seluruh tatanan hidup bangsa Israel supaya tetap setia kepada Allah, supaya tetap berbuat hal-hal yang benar. Peraturan itu ada supaya kita taati, supaya kita bisa teratur hidupnya, bukan untuk dilanggar. Ya. Di rumah kita juga punya aturan. Umpamanya anak-anak tidurnya jam 9. Peraturan setiap orang di rumahnya berbeda-beda. Nah, coba sekarang kamu sebutkan dan tuliskan di buku tulismu apa saja aturan yang ada di rumahmu. Salah satu aja loh ya. Sebagai anggota gereja kita juga punya aturan. Nah, coba kamu tuliskan salah satu saja aturan yang ada di dalam gereja. Aturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi juga untuk mengatur apa saja yang ada di dalam dunia ini supaya tatanannya lebih baik lagi, supaya segala sesuatunya menjadi teratur, supaya kita semua taat dan juga patuh kepada aturan. Nah, kita yang tidak taat akan aturan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Artinya apa? Menyusahkan orang lain, merugikan orang lain. Makanya ada aturan itu supaya mengatur kita, supaya tidak ada yang dirugikan. Nah, untuk bangsa Israel, Allah mengirimkan 10 firman.
10 perintah supaya ditaati, supaya kehidupan bangsa Israel itu menjadi lebih baik lagi, menjadi bangsa yang besar yang memang patuh dan taat kepada Tuhan. Perjanjian itu, perintah itu masih kita laksanakan sampai sekarang. Percuma saja kita menghafal 10 perintah Allah jika kita tidak melaksanakan satu pun di antaranya, itu juga percuma. Ya. Sekarang kita tuliskan 10 perintah Allah. Itu ada di kitab Keluaran bab 20. Sekarang kamu buka kitab Keluaran bab 20. Di situ coba kamu tuliskan apa saja 10 perintah Allah. Jadi untuk hari ini tugasnya ada 3 dituliskan ya. Yang pertama tadi apa? Coba lihat lagi di video sebelumnya. Lihat lagi di sebelumnya ada 2 pertanyaan. Dan yang ketiga adalah menuliskan 10 perintah Allah ya. Sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kini kami telah mempelajari sebagian dari firman-Mu tentang 10 perintah yang Engkau turunkan bagi bangsa Israel zaman dulu sampai sekarang kami laksanakan. Mampukanlah kami untuk melaksanakan firman-Mu supaya kami menjadi anak-anak yang baik, supaya kami menjadi murid-murid-Mu yang setia dan taat. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Go semangat untuk melaksanakan tugasnya hari ini. Selalu berdoa dan bersyukur. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.